rokok itu bisa bikin sakit sekaligus miskin. Karena rata konsumen rokok itu dari kelas menengah ke bawah dan miskin. Pengeluaran karena rokok ini bahkan melebihi pengeluaran untuk pembelian telur, lauk pauk, tempe, tahu, susu maupun sayur dan buah. Ya, jadi pengeluaran rokok bagi keluarga miskin itu kategorinya yang pengeluaran per bulannya 585.000 per bulan. Nah, untuk rokok aja habis sekitar 280.000. Nah, sedangkan sisanya untuk yang lain coba. Terus demikian juga kelas menengah. Menengah rentan itu pengeluarannya antara 580.000 sampai 980.000. Itu juga pengeluaran terbesarnya rokok. Demikian juga kelas menengah bawah. Itu pengeluarannya antara 980.000 sampai 2 juta. Pengeluaran terbesar itu untuk rokok. Dan bagi perokok yang terlalu banyak, misalnya ngerokok lebih dari 1 bungkus, entah 2 bungkus, 3 bungkus, itu potensi menyebabkan gangguan penyakit. Ya, memang hanya salah satu dari faktor risiko banyak penyakit, diantaranya kardiovaskuler maupun kardiovaskuler itu termasuk jantung sama stroke loh ya, itu penyumbang terbesar kematian di Indonesia ya. Walaupun ada faktor risiko yang lain, jadi jangan katakan bahwa banyak yang ngerokok tapi tetap sehat sampai tua. Itu namanya peta yang salah. Karena kalau mau dihitung statistik tetap banyak yang sehat yang tidak merokok begitu. Cuma begini, kenapa rokok itu kok industrinya dijaga terus sama pemerintah? Walaupun ngasih peringatan di bungkus rokoknya katanya bisa menyebabkan ini itu. Ya karena rokok itu menyumbang dana terbesar dari cukai pajak rokok itu sangat banyak ke pemerintah. Bahkan lebih besar dari penghasilan BUMN yang begitu banyak itu. Dari rokok aja, dari pendapatan cukai rokok itu dapat kisaran 250 triliun per tahun. Sedangkan APBN untuk kesehatan saja yang dianggarkan oleh pemerintah hanya 185 triliun. Ya, jadi lebih besar pendapatan dari cukai rokok. Makanya dari cukai rokok ini dianggarkan sebagian untuk kesehatan juga, untuk penegakan hukum, kemudian untuk pelatihan industri dan lain-lain. Itu namanya dana bagi hasil ya. Selain dari cukai rokok tadi, pemerintah juga dapat pendapatan dari PPN. PPN penjualan rokok itu kisaran dapat 9-10%. Belum dari pajak penghasilan, entah dari karyawan, buruh rokok, pajak penghasilan pribadi maupun pajak badan bagi pemilik perusahaan rokok. Itu cukup besar juga. Dan ada pajak rokok yang masuk ke daerah maupun ke pusat. Ya, jadi dana dari hasil rokok ini sangat besar. Tetapi juga menyumbangkan faktor risiko penyakit juga. Ya, jadi masalahnya itu yang konsumen terbanyak itu kelas miskin sama menengah bawah. Nah, itu juga yang banyak kena sakit. Sedangkan kalau mau dibicarakan tentang keadilan ya, jadi 1 gram rokok itu cukup untuk 1 batang rokok. 1 batang rokok kan harganya 1.000-an ya. Itu tuh sebenarnya beli per gramnya tembakau dari petani oleh tengkulak itu hanya Rp50 per gramnya untuk 1 batang rokok itu. Ya, terus buruh lintingnya mungkin dapat kisaran Rp10, Rp20, mentok juga Rp50 per batang. Dan ketika dijual 1.000 tadi, yang 500 lebih, Rp500 untuk masuk ke pemerintah sebagai pembayaran cukai rokok. Sedangkan sisanya cukup besar itu untuk pengusaha rokok. Makanya iklan rokok itu begitu masifnya sekarang. Bahkan tiap tahun itu iklan rokok naik sekitar 20%. Masalahnya selain penduduk miskin maupun kelas menengah yang banyak ngerokok itu, perokok remaja dan anak itu makin meningkat. Yang dari umur 10 tahun sampai 12 tahun sampai 17 tahun tuh kisaran per tahun tuh naik 200%. Lah, masalahnya ketika muda merokok, sampai tua juga akan merokok nanti umumnya. Karena berhenti merokok itu sulit, karena rokok itu sifatnya nagih. Makanya banyak orang bilang kalau orang mau kaya itu bisnislah yang menjual impian. Tetapi sebenarnya bisnislah yang menjual ketagihan. Lah, rokok ini menjadikan ketagihan. Tetapi karena ada sifat baik dan sifat buruknya, ya ada malaikat sekaligus iblisnya di dalam sebuah struktur sosial.
sebaiknya pemerintah tuh memberikan regulasi yang baik dong. Jadi maksudnya itu per gram tembakau itu dari petani mbok dihargai lebih mahal sedikit lah. Jadi biar ekonomi petani itu meningkat, demikian juga gaji buruh dinaikkan. Dan kemudian juga tetap ada pembatasan. Memang ada pembatasan dari pemerintah untuk tidak dijual per ngeteng per batang, harus membelinya per bungkus. Itu sebenarnya salah satu solusi juga ya, tapi apakah efektif apa enggak saya kurang paham hasilnya. Tetapi ada baiknya tetap pencegahan dilakukan untuk yang usia muda dan remaja. 17 tahun misalnya dilakukan pelarangan rokok, itu akan jauh lebih baik. Ya, jadi ada baiknya bagi kaum remaja yang memang belum merokok, sebaiknya tidak merokok. Karena sekali kalian merokok, akan sulit sekali kalian berhenti sampai tua nanti. Salah satu contoh saya masih merokok walaupun sedikit. Paling sehari habis 2 batang, 3 batang. Karena sejak dari masa SMA dulu saya merokok. Saya mengatakan gini sebagai seorang yang memang tidak sempurna. Tetapi lebih baik bagi remaja, stop merokok, jangan coba-coba.